Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Fadilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai suatu hal yang menarik gitu ya, tentang teknologi pendidikan atau lebih tepatnya tentang pendapat dari salah satu tokoh teknologi pendidikan yang terkenal, yaitu Dr. Michael Molenda. Nah, di sini saya mengambil sumber dari YouTube channelnya Tim Green yang membahas tentang Talking ICT, Definition of Educational Technology with Dr. Michael Molenda, di mana beliau ini menjelaskan tentang definisi teknologi pendidikan menurut ICT. Jadi beliau itu pernah mengkritisi definisi tahun 1994 saat beliau menjadi peserta konvensi. Beliau bilang kalau definisi teknologi pendidikan tahun 94 lebih mirip dengan proses instructional system design atau desain sistem pembelajaran. Karenanya atas dasar demikian, Michael Molenda mengusulkan beberapa unsur untuk penyusunan definisi ICT 2004, yaitu unsur nilai. Molenda menekankan pentingnya memasukkan unsur nilai dalam definisi karena ia beranggapan bahwa nilai itu adalah unsur yang penting yang harus ada dalam sebuah pendidikan, dan nilai ini dari definisi yang sebelumnya itu nggak ada, hilang. Makanya menurut Molenda, definisi sebelumnya itu memiliki kelemahan karena terbaca seperti deskripsi proses instructional system design saja gitu, atau hanya desain sistem pembelajaran dan menggunakan istilah yang teknis gitu yang mungkin tidak mampu dipahami oleh banyak orang atau orang-orang yang di luar bidang tersebut. Karenanya dengan memasukkan unsur nilai tadi, ia berharap definisi ini akan lebih inklusif dan dapat mencerminkan prinsip-prinsip, kemudian etika, serta kemanusiaan yang mendasari daripada praktik pendidikan itu sendiri. Kemudian unsur keterjangkauan. Molenda ingin definisi 2004 dapat menjangkau orang-orang di luar bidang teknologi pendidikan. Mengapa? Karena hal ini penting agar definisi itu dapat dipahami oleh berbagai kalangan dan tidak hanya terbatas pada para profesional di bidang tersebut. Sehingga definisi yang baik harus mampu menjelaskan dengan jelas dan sederhana siapa yang terlibat dalam bidang teknologi pendidikan dan apa yang mereka yakini atau nilai dalam praktik mereka. Kemudian unsur kemanusiaan. Molenda ingin memastikan bahwa definisi mencerminkan elemen kemanusiaan dalam pendidikan gitu. Jadi bukan hanya fokusnya pada aspek teknis atau proses desain sistem pembelajaran saja, tetapi bertujuan juga atau menekankan juga bahwa pendidikan itu harus berorientasi pada manusia dan pengalaman belajar yang memuaskan. Nah, adapun alasan Molenda mengusulkan unsur tadi dengan memasukkan nilai atau keefisiensiannya, kemudian keterjangkauan atau keefektifannya, dan unsur kemanusiaan, Molenda berharap definisi tersebut akan lebih inklusif, lebih relevan, dan mencerminkan tujuan pendidikan yang lebih luas dan mendalam. Unsur-unsur ini diusulkan untuk memastikan bahwa definisi teknologi pendidikan tidak hanya berfokus pada proses teknis, tetapi juga pada dampak dan nilai yang dihasilkan dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, mengapa Molenda menyatakan bahwa isu efektivitas dan efisiensi menjadi penting? Karena menurutnya dalam konteks teknologi pendidikan itu kedua konsep ini berhubungan langsung dengan kualitas pengalaman belajar dan hasil pendidikan. Misalnya dalam hal yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Molenda berpendapat bahwa efektivitas dalam pendidikan berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa itu belajar dengan lebih baik.
Kemudian efektivitas berkaitan dengan seberapa baik metode pengajaran dan teknologi yang digunakan dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Artinya, pendidikan yang efektif itu harus mampu memfasilitasi pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Lalu misalnya lagi dalam hal optimalisasi penggunaan sumber daya. Nah, efisiensi ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya. Molenda menekankan bahwa pendidikan yang efisien itu dapat menghemat sumber daya sambil tetap memberikan hasil yang baik atau kualitas yang baik. Misalnya, jika suatu program pendidikan dapat mencapai hasil yang sama dengan menggunakan lebih sedikit waktu atau biaya, maka program tersebutlah yang dianggap lebih efisien. Kemudian, alasan lainnya yang disampaikan Molenda yaitu mengenai mengatasi stigma tentang istilah efisiensi dan efektivitas yang seringkali gitu ya dianggap tabu dalam konteks konstruktivisme, di mana beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai pendekatan yang terlalu mengendalikan. Namun beliau berpendapat bahwa kedua konsep ini sebenarnya itu adalah bagian dari pendekatan yang lebih manusiawi karena membantu menciptakan lingkungan belajar menjadi lebih baik bagi siswa. Gitu. Contohnya yang diberikan Molenda, mengapa isu efektivitas dan efisiensi ini menjadi penting, beliau memberi contoh bahwa seorang insinyur dapat membangun jembatan dengan cara yang lebih efisien dibanding dengan orang yang tidak terlatih. Ia menyatakan bahwa setiap orang itu dapat membangun jembatan dengan mungkin membuang cukup banyak material di sungai atau membuang cukup banyak waktu. Tetapi seorang insinyur atau seorang ahlinya itu dapat melakukan dengan lebih sedikit material atau dengan lebih sedikit waktu sambil tetap memastikan kualitas atau kekuatan jembatan tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlatih dan sistematis itu dalam pendidikan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang kurang atau bahkan tidak terstruktur gitu. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara instructional technology dengan educational technology menurut definisi ICT 1977? Nah, yang membedakan kedua definisi ini, kalau educational technology itu merupakan istilah yang lebih luas yang mencakup semua aspek teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Nah, ini mencakup penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran, pengajaran, dan administrasi pendidikan secara keseluruhan. Educational technology mencakup berbagai sumber daya, metode, dan sistem yang digunakan untuk meningkatkan proses pendidikan. Sedangkan instructional technology merupakan subset dari educational technology yang lebih fokus pada pengembangan dan penerapan teknologi untuk mendukung sebuah proses pengajaran dan pembelajaran secara spesifik. Instructional technology berfokus pada desain, kemudian pengembangan dan implementasi materi pengajaran serta pengalaman belajar yang efektif. Selanjutnya, bagaimana membedakan instructional technology dengan educational technology. Nah, ini ada contoh yang diberikan oleh Molenda. Sumber daya pendidikan seperti buku, video, dan perangkat lunak pembelajaran dapat dianggap sebagai bagian dari educational technology. Namun ketika seorang guru itu menggunakan video,
tersebut dalam kelas untuk mengajarkan konsep tertentu atau materi tertentu, nah penggunaan video itu menjadi bagian dari instructional technology gitu. Kemudian contoh lainnya, platform pembelajaran daring gitu ya, seperti Moodle atau Google Classroom atau yang lainnya yang menyediakan ruang untuk berbagai aktivitas pendidikan, termasuk pengelolaan kursus, komunikasi antara siswa dan guru, serta akses ke materi pembelajaran. Ini itu disebut sebagai educational technology. Sedangkan penggunaan secara lebih spesifiknya dari platform tersebut untuk menyampaikan kursus tertentu atau materi tertentu, seperti menggunakan fitur kuis untuk menguji pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan, itu disebut sebagai instructional technology. Dengan demikian, perbedaan utama antara instructional technology dan educational technology ada pada fokus dan konteks penggunaannya. Kalau instructional technology itu lebih terarah pada proses pengajaran dan pembelajaran yang spesifik, sementara educational technology mencakup semua aspek teknologi yang mendukung pendidikan secara general atau secara umum. Selanjutnya, Molenda berpendapat mengenai implikasi dari unsur facilitating learning dalam definisi ICT 2004, yaitu yang pertama, pengajar sebagai fasilitator. Artinya, pengajar harus menciptakan lingkungan yang mendukung, kemudian mendorong interaksi dan memfasilitasi pengalaman belajar yang aktif. Kemudian kemampuan mendesain pembelajaran, artinya berkaitan dengan penggunaan berbagai metode dan teknologi dalam pembelajaran agar siswa itu dapat terlibat secara aktif, mampu berkolaborasi dan juga berpikir kritis. Kemudian keterlibatan siswa. Nah, ini artinya guru itu harus dapat menumbuhkan atau memunculkan sesuatu apa nih yang bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian pemenuhan kebutuhan siswa, artinya pengajar harus peka gitu ya terhadap kebutuhan dan gaya belajar siswa. Jadi pengajar harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, menciptakan pengalaman belajar juga yang lebih personal dan lebih relevan gitu. Kemudian ketepatan penggunaan teknologi. Artinya, teknologi harus digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi pembelajaran, bukan hanya untuk menyampaikan informasi saja. Jadi, guru itu harus bisa dan mampu gitu ya menggunakan teknologi untuk akhirnya siswa berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dan akses ke sumber daya yang muaranya itu dapat mendukung proses ketercapaian pembelajaran. Secara keseluruhan, poinnya unsur facilitating dalam definisi ICT 2004 menekankan pentingnya peran aktif pengajar dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, serta perlunya pendekatan yang lebih holistik dan adaptif dalam pendidikan. Baik, sekian pembahasan teknologi pendidikan pada kali ini. Bila mana ada kekeliruan atau kekurangan, boleh komentar dan masukannya atau dapat menghubungi surel saya yang tertera. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.